Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God Part 19. Di ibu kota Bluewen ada banyak rombongan pengiring pengantin klan Burning Heaven. Warga tercengang melihat arak-arakan yang begitu mewah menuju kerajaan Bluewen. Setelah itu, para rombongan datang. Suiruo datang menyambut Fen Yucheng. Para anggota Bluewen menampakkan wajah sedihnya. Seakan-akan mereka tidak merelakan tuan putrinya menikah dengan Fen Yucheng. Di sini Fen Yucheng menyerahkan harta paling berharga untuk menyembuhkan ayah Suiruo. Suiruo membawakan obat kepada ayahnya. Sebagai jaminan, Suiruo bersedia menikah dengan Fen Yucheng. Setelah itu, Fen Yucheng membawa Suiruo. Tanpa diduga, ada seorang yang terbang menaiki burung zephyr. Lalu orang itu turun. Yaps, itu Yunce. Fen Yucheng seakan tidak percaya Yunce masih hidup. Ini masalah bagi Fen Yucheng. Suiruo menghampiri Yunce, memastikan bahwa dia asli. Begitu bahagianya Suiruo mengetahui Yunce masih selamat. Di sini Yunce menusukkan belati mengandung racun ke dadanya. Agar apa yang dirasakan Suiruo, Yunce merasakannya juga. Di situ Suiruo merasa sedih melihat tindakannya. Lalu Suiruo memeluknya dan mereka mengucap janji untuk menikah setelah masalah ini selesai. Itu membuat Fen Yucheng geram. Merasa dipermalukan di muka umum, ia memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Yunce secepatnya. Yunce mendapatkan serangan dari beberapa arah. Tak lama kemudian, Dongfang datang menghentikan mereka. Dongfang ini kepala istana Bluewen. Ia sudah lama tak menampakkan diri, karena dia secara sembunyi-sembunyi melindungi kaisar. Di sini Yunce menjelaskan kepada Dongfang bahwa ini masalah pribadi, tak ada hubungannya dengan kerajaan Bluewen. Jadi tak perlu repot-repot senior Dongfang mengurusi masalah ini. Dongfang mempersilahkan Yunce membereskan masalahnya ini. Dimulailah pertarungan Yunce melawan para murid klan Burning Heaven. Dengan sekali tebasan pedang, itu bisa membunuh lusinan murid klan Burning Heaven. Yunce membunuh secara brutal dan keji. Di situ Fen Yucheng mulai gelisah. Ia meminta pamannya untuk turun tangan menghadapi Yunce. Tapi pamannya menolak. Prioritasnya sekarang ini menjaga Fen Yucheng. Satu persatu dari mereka terbantai. Yunce terus maju ke depan ke arah Fen Yucheng. Saat ini para ketua klan Burning Heaven menghadang Yunce. Mereka terus menggempur pertahanan Yunce. Tapi ia cukup tangguh menghadapi para tetua. Menggunakan keterampilannya Star Demon Lotus, boom, mengempaskan para tetua. Tetua Moran tidak terima barisan depannya porak-poranda oleh Yunce. Ia melesat menyerang Yunce secara beruntun. Itu cukup merepotkan bagi Yunce. Di saat kondisi terdesak, Yunce memanfaatkan momentum tersebut. Ia mengeluarkan Selling Cloud untuk kabur dari serangan tetua Moran dengan mengincar Fen Yucheng, namun pamannya masih menjaganya. Dengan begitu, dia menghalau serangan Yunce. Lalu paman Yucheng melepaskan serangannya. Itu dapat mengenai Yunce. Sayangnya, Yunce yang sudah di-upgrade selama setahun, ia tak menerima cedera sedikit pun. Malahan ia tersenyum menerima damage tersebut. Setelah itu, Yunce menyerang paman Yucheng. Ia tak dapat menahan serangan sehingga dia terlempar. Sekarang ini Fen Yucheng tak ada kawalan. Yunce memanfaatkan situasi itu. Ia mencekik lehernya. Fen Yucheng tak berdaya melawan. Dasar binatang, cepat lepaskan tuan muda kami. Jika tidak, klan Burning Heaven kami akan memastikan kau mati secara mengenaskan, kata tetua Moran. Hahaha. Menarik, tuan mudamu ada di tanganku. Bukannya memohon kepadaku, malah mengancamku. Aku akan memberikan pelajaran buat kalian, jawab Yunce mengancam mereka.
Yunce melempar Fan Zhucheng lalu menjambak rambutnya. Atas kenekatan Yunce, para klan Burning Heaven memohon agar melepaskan tuan mudanya. Mereka berhati-hati agar tidak memprovokasi Yunce. Paman Zhucheng bernegosiasi menawarkan jaminan keselamatan. Kalau bersedia melepaskan Fan Zhucheng, klan Burning Heaven tidak akan membalas dendam, ujarnya. Namun, dengan tegas Yunce tak memerlukan jaminan itu. Ia menganggap dirinya tidak takut dengan klan Burning Heaven. Saat itu Yunce menendang Fan Zhucheng ke arah mereka, dan ia meminta untuk pergi dari ibu kota Blue Wen secepatnya. Dengan ini Yunce mempermalukan kehormatan klan Burning Heaven, akan membuat mereka murka. Untuk saat ini mereka tidak bisa melawan Yunce. Mungkin di kemudian hari akan membalasnya. Yang awalnya Yunce diremehkan, sekarang membawa malapetaka di acara penyebutan pengantin. Setelah itu para rombongan klan Burning Heaven melepaskan putri Suiruo. Di saat itu Suiruo merasa senang. Beberapa jam kemudian, saat ini Yunce sedang mengobati ayah Suiruo. Ia sudah menemukan cara untuk menyembuhkan ayahnya. Di tengah-tengah sesi pengobatan, warna Proven Handle Yunce berubah yang awalnya merah menjadi kuning. Ia mengingat perkataan kakeknya. Setelah Proven Handle bangkit, tidak akan bisa berubah lagi selamanya. Kemungkinan disebabkan Yunce memiliki pembuluh darah Evil God. Untuk sekarang ini Yunce tak mau memikirkan hal itu dulu. Ia harus menyelesaikan urusan parasit. Agar tak mencolok di hadapan Suiruo dan ayahnya, ia tidak membuka pembuluh darah Evil God. Tak lama kemudian, Yunce berhasil mengeluarkan parasit. Dengan begitu, nyawa ayah Suiruo terselamatkan. Terlihat raut wajah Suiruo benar-benar bahagia. Setelah itu, mereka mengobrol di luar, agar tidak mengganggu pemulihan ayah Suiruo. Suiruo memberitahukan ia adalah pria yang buruk. Ia tidak menyangka bahwa Yunce pernah berhubungan badan dengan Nona Yuchan, sehingga anehnya telah lahir. Sontak Yunce kena mental. Meskipun Suiruo tak cemburu, Yunce tak enak hati. Di situ Suiruo menjelaskan kejadian semuanya. Setelah selesai menjelaskan, Yunce menyuruh Suiruo untuk kembali ke dalam. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Sekarang ini Yunce berpergian menuju Frozen Cloud. Ia melalui Wasteland of Death, jalur terpendek menuju Frozen Cloud. Di tengah-tengah perjalanan, ia merasakan niat membunuh yang selalu mengikutinya. Total 8 orang. Di sini Yunce menggiring mereka ke tempat sepi. Ia tak bisa melawan mereka sekaligus. Karena mereka semua di ranah Heavily Mystic, dengan cerdiknya ia menggunakan Proven Handle. Memanipulasi dirinya menjadi 2. Untuk menyesatkan mereka, Yunce berpencar ke arah berbeda. Diperlihatkan klan Burning Heaven yang sedang memburu Yunce dari tadi. Mereka dibuat bingung dengan jejak kaki yang ada 2 dengan arah yang berbeda. Mau tidak mau, mereka berpencar mencari area tersebut. Tak berselang lama, salah satu dari klan Burning Heaven menemukan keberadaan Yunce yang bersembunyi di bebatuan. Dengan cepat ia langsung menyerang. Di sini Yunce menyadari serangan yang mengarah kepadanya. Dengan entengnya Yunce menghentikan serangan menggunakan tangan kosong. Merasa dipermainkan, dia mengeluarkan pedang dan Yunce juga. Mereka berdua mengadu pedang. Namun tanpa disangka pedang tertua Burning Heaven hancur. Imbasnya ia terkena serangan menyilang hingga di mana ia terjatuh. Tak berhenti di situ aja, dia memanfaatkan peluang teknik terbang yang sudah mencapai ranah Heavily Mystic. Gak terjangkau oleh Yunce. Dikira sudah aman, bisa lolos. Namun naasnya Yunce menggunakan apinya, mendorong ke atas menghampirinya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Yunce langsung menepasnya hingga mati. Dengan begitu, keberadaan Yunce diketahui tetua Burning Heaven. Jasmine mengingatkan, sekarang ini untuk berhati-hati bahwa 3 tetua Burning Heaven menghampirinya. Mereka sudah mengurung Yunce. Akhirnya, kalian datang juga ya. Tak basa-basi, tetua Molly langsung menyerang.
ia sendiri sudah geram dengan Yunce. Refleks yang cepat, Yunce bisa menghindarinya. Tak mau kalah, Yunce membalas serangannya. Yunce dibuat mundur. Ia tak bisa terus-terusan melawan kekuatannya. Ia harus memikirkan cara untuk kabur. Di sini mereka terus bertarung. Slash, slash, string, boom. Hingga di mana mereka lengah, Yunce dapat melabui mereka. Ia kabur menuju gua yang pernah ia datangi bersama Nona Yuchan, yang dihuni Dragon God. Diperlihatkan Yunce sudah di dalam gua, sedang berbincang dengan Dragon God. Di sini Dragon God terkejut atas pencapaian Yunce begitu pesat. Dirasa sudah cukup tubuhnya untuk menanggung. Maka dari itu Dragon God memberikan sumsum. Manfaat sumsum ini tulangnya terasa seperti baja. Darah dan kekuatannya tak terbatas, bahkan kecepatan yang lebih hebat dari sebelumnya. Kalau sepenuhnya Yunce bisa menggabungkan sumsum dan jiwanya bersamaan, tapi ia harus mengandalkan kekuatan dan tekad sendiri untuk menggabungkan. Saat ini Yunce berada di dalam lautan jiwanya. Jiwa Dragon God ini melakukan perlawanan, tak mau tunduk kepadanya. Jiwa Dragon God terus memberontak. Yunce tak mempunyai kekuatan untuk melawannya, sampai di mana ia berada di kondisi terdesak. Tiba-tiba jiwa poniknya datang membantu. Mereka bertarung antar jiwa, hingga jiwa ponik berhasil menaklukkan jiwa Dragon God. Di saat itu Yunce tak sadarkan diri. Beberapa hari pun kemudian, Yunce terbangun dari pingsannya. Yunce merasakan kekuatan membanjiri tubuhnya setelah bergabung. Kekuatan bertarungnya menjadi berlipat ganda, walaupun tingkat rananya tidak bertambah. Dragon God menyuruh Yunce untuk mengeluarkan pedang Volt dan Dragon Core atau inti. Mereka bergabung dengan sendirinya. Setelah menyatu, pedang aura tersebut membara. Ini pedang Volt di tingkat Emperor Mystic. Yunce segera mencoba pedang tersebut. Ia merasa cukup puas hati. Karena itu Yunce tak gentar menghadapi lawan-lawan begitu kuat. Di situ Dragon God mengingatkan bahwa musuhmu akan segera muncul. Ini sudah waktunya kau keluar. Lalu Yunce beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekarang ini Yunce lebih percaya diri melawan mereka semua. Ya, para tetua Burning Heaven sudah menunggu di depan gua. Woi bocah, jangan harap kau bisa kabur dariku lagi. Jangan banyak kosong, maju sini semua, kata Yunce. Tiba-tiba Yunce mendapat serangan kejutan. Dengan sigap ia menangkap pedangnya. Pedang itu meleleh di tangan Yunce. Tak sempat lari karena ia tercengang akan kehebatan Yunce. Ia lanjutkan menebas bagian dadanya, sehingga tewas di tempat. Amarah tetua Burning Heaven tidak bisa dibendung. Soalnya saudaranya satu persatu mati di tangan Yunce. Mereka serentak menyerang Yunce secara brutal. Pertarungan mereka cukup sengit. Mereka semua mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Tak mau kalah, Yunce menggunakan Dancer of the Pony Wing. Itu dapat menyingkirkan sebagian dari para tetua. Serangan mereka dapat dihentikan. Siapa yang ingin mati selanjutnya? Bocah sombong. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Jawab tetua Molly. Lalu Yunce melesat ke arah mereka. Tetua Molly mengeluarkan tekniknya untuk menghadang Yunce. Mereka saling bertarung. Ding, ding, tring. Hingga di mana tetua Molly tak bisa membendung serangan Yunce. Ia terlempar ke atas. Secara bersamaan, tetua Molly mengaktifkan teknik terlarangnya. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.